Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Pak Juni Supriyanto, Mbak Anissa Novalia, dan saya sendiri Yohandita Pramesti akan menjelaskan sebuah artikel yang berjudul The Effect of Good Corporate Governance Mechanism and CSR on Financial Performance with Earning Management as Mediating Variable. Latar belakang penelitian. Kehadiran tata kelola perusahaan yang baik atau GCG mutlak diperlukan oleh sebuah organisasi. Mengingat GCG membutuhkan sistem tata kelola yang baik yang dapat membantu membangun kepercayaan shareholders dan memastikan bahwa semua stakeholders diperlakukan sama. Sistem yang baik akan memberikan perlindungan yang efektif kepada shareholders untuk memulihkan investasi mereka secara wajar, tepat, dan efisien, dan memastikan bahwa manajemen bertindak untuk keuntungan perusahaan. Itu artinya kehadiran GCG mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan tidak hanya beroperasi untuk keuntungan shareholders, tetapi juga untuk kepentingan para stakeholders dalam praktik bisnis melalui penerapan tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut CSR. Kegiatan CSR didasarkan pada teori legitimasi yang menegaskan bahwa perusahaan terus bekerja untuk memastikan bahwa perusahaan telah beroperasi sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat atau lingkungan di mana perusahaan berada, sehingga penerapan CSR dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena reputasi dan daya saingnya meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian Masitoh dan Irma pada tahun 2013, yaitu Dewan Komisaris dan kualitas audit dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Juga pada penelitian Saleh tahun 2011 yang mengatakan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Namun di sisi lain, pada penelitian Hermieti dan Manik tahun 2013 mengatakan bahwa GCG tidak berdampak pada kinerja perusahaan. Dan juga pada penelitian Muanggi dan Jeroti tahun 2013 mengatakan bahwa CSR tidak ada dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Nah, karena adanya hasil yang inkonsisten, hal ini yang mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai dampak GCG dan juga CSR terhadap kinerja perusahaan, namun dengan ditambahkannya satu variabel lagi, yaitu variabel earnings management sebagai mediation variable atau bisa disebut juga sebagai variabel intervening. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka terbentuk 7 poin rumusan masalah. Yang pertama, apakah mekanisme GCG mempengaruhi kinerja perusahaan? Yang kedua, apakah CSR mempengaruhi kinerja perusahaan? Yang ketiga, apakah mekanisme GCG mempengaruhi earnings management? Yang keempat, apakah CSR mempengaruhi earnings management? Yang kelima, apakah earnings management berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Yang keenam, apakah mekanisme GCG mempengaruhi kinerja perusahaan lewat variabel earnings management? Dan yang terakhir, apakah CSR mempengaruhi kinerja perusahaan lewat variabel earnings management? Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dari artikel ini yang pertama adalah sebagai referensi kebijakan bagi pemerintahan dan KNKG dalam mewujudkan sistem tata kelola dan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih baik untuk terciptanya kinerja perusahaan yang lebih baik lagi bagi Indonesia. Yang kedua, sebagai sumber ilmu dan bahan masukan bagi peneliti lain, serta sebagai referensi bagi setiap pembaca dari kalangan akademisi seperti mahasiswa dan juga dosen. Manfaat yang terakhir adalah sebagai referensi dalam pengambilan keputusan bagi para praktisi dalam lingkup perusahaan, serta menjadi referensi bagi para stakeholder suatu perusahaan dalam menganalisis kinerja perusahaan dengan pendekatan analisis GCG, CSR, dan earnings management. Dasar teori penelitian. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu agency teori. Agency teori adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dan manajemen, di mana perusahaan atau pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agent. Lalu teori yang kedua yaitu stakeholder teori. Stakeholder teori adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Dan konsep dasar pada teori ini adalah perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham,
melainkan juga terhadap para pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah legitimacy theory. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat, sehingga harus memperhatikan norma sosial kemasyarakatan, karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate atau sah. Selanjutnya adalah financial performance. Financial performance adalah, atau biasa disebut dengan kinerja keuangan, yaitu kemampuan perusahaan untuk mengelola dan mengendalikan sumber dayanya. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio keuangan. Selanjutnya adalah teori firm value atau nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Teori selanjutnya yaitu good corporate governance. Good corporate governance merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Selanjutnya adalah corporate social responsibility, atau biasa disebut dengan CSR. CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Dan teori yang terakhir yaitu earnings management atau manajemen laba. Manajemen laba adalah suatu tindakan manajer yang dilakukan melalui pilihan kebijakan akuntansi untuk memperoleh tujuan tertentu. Dan manajemen laba sering didefinisikan sebagai perencanaan waktu dari pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian untuk meratakan fluktuasi laba. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2014 sebanyak 146 perusahaan. Kondisi sektor manufaktur yang memiliki jumlah emiten terbanyak dan memiliki sektor yang paling beragam dapat menggambarkan kondisi perusahaan publik di Indonesia. Lalu, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode teknik sampel dengan pertimbangan tertentu. Metode analisis data. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model partially square atau PLS dan menggunakan dua model pemodelan, yaitu outer model untuk mengevaluasi model pengukuran menggunakan indikator reflektif dan inner model untuk mengevaluasi model struktural. Analisis data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan software Word PLS 5.0. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan menyampaikan mengenai pengukuran variabel. Di dalam penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu variabel independen, variabel dependent, dan variabel mediasi. Di mana variabel independen terdiri dari GCG mechanism dan CSR, untuk variabel mediasi menggunakan earning management, dan untuk variabel dependentnya menggunakan financial performance. Untuk variabel dependent, kinerja keuangan ini diukur menggunakan 3 ukuran dalam penelitian ini. Yang pertama adalah menggunakan return on asset, yaitu net income dibagi dengan total aset. Yang kedua adalah earning per share, yaitu net income dibandingkan atau dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Sedangkan rasio yang lain adalah Tobin Skew. Ini adalah untuk mendapatkan Tobin Skew ini menggunakan formula MV current stock, yaitu common share value yang didapat dari closing price di akhir periode dikali dengan jumlah saham yang beredar. Kemudian ditambah dengan book value dari preference stock, ditambah dengan book value dari inventory, ditambah dengan book value current liabilities. Kalau ada debt juga ditambah book value long term debt, dikurangin book value current asset, dan semuanya dibagi dengan book value dari total accrue. Total aset, maka didapatlah rasio Tobin Skew untuk menghitung financial performance. Kemudian untuk GCG mechanism sebagai variabel independen terdiri dari 3 proxy. 3 proxy itu yaitu ukurannya adalah yang pertama jumlah Dewan Komisaris Independen dengan rasionya adalah total jumlah komisaris independen dibagi dengan total jumlah komisaris. Yang kedua adalah institutional ownership, yaitu total proporsi kepemilikan saham di bawah 20%, atau juga disebut sebagai non-controlling shares ownership, jadi kepemilikan saham yang non-controlling. Yang ketiga adalah audit quality, di mana
ukurannya adalah KAP yang digunakan oleh perusahaan. Jika perusahaan menggunakan KAP Big Four, maka dinilai 1, dan jika KAP-nya non Big Four, maka dinilai 0. Nah, itu adalah variabel independen, yaitu GCG mekanisme. Selanjutnya untuk CSR, dalam penelitian ini menggunakan Global Reporting Initiative atau GRI di indeks 91 dari GRA. Nah, ukurannya adalah dari GRA mengeluarkan checklist dan kemudian dicek apakah perusahaan atau company yang sedang diteliti ini memenuhi dari checklist tersebut. Jika melakukan atau memenuhi checklist tersebut, maka dinilai 1. Dan jika tidak, maka dinilai 0. Nah, rumus CSR-nya didapat total nilai 1 dibagi dengan total jumlah item GRA. Nah, dikurangi dengan GRA tersebut. Kemudian untuk variabel mediasi menggunakan earning management, yaitu untuk mengukur earning management menggunakan model Jones yang dimodifikasi. Ada beberapa langkah, yaitu ada 4 langkah untuk mendapatkan earning management ini, yaitu yang pertama adalah menetapkan total accrual value, kedua adalah menetapkan parameter 1, 2, 3 dari model Jones tersebut, yang ketiga adalah menetapkan non-discretionary accrual, di mana rumusnya adalah total accrual, kemudian TA IT dibagi A IT minus 1 sama dengan 1 dibagi A IT minus 1 ditambah 2 delta ref IT dibagi dengan A IT minus 1 ditambah 3 PPE atau property plant equipment PPI IT dibagi A IT minus 1 ditambah IT. Nah, kemudian yang keempat, setelah mendapatkan non-discretionary accrual dan total accrual, maka untuk mendapatkan earning management itu dengan mengurangkan total accrual dengan non-discretionary accrual. Jadi discretionary accrual perusahaan I periode T sama dengan total accrual perusahaan I periode T dikurangi dengan non-discretionary accrual NDA perusahaan I kurang periode T. Nah, itu semua adalah pengukuran variabel dalam penelitian ini. Baik, selanjutnya adalah kami akan menyampaikan kesimpulan. Oh ya, sebelumnya penelitian ini mengambil sampel dari perusahaan-perusahaan yang publikasi di IDX, di mana laporan keuangannya didapat dari periode 2014. Kemudian perusahaan-perusahaan tersebut harus memenuhi kualifikasi, jadi 146 yang dipilih. Setelah dicek, ternyata hanya 102 yang lolos untuk diproses. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya hasilnya adalah H1 diterima, jadi GCG mekanisme itu berhubungan positif dengan financial performance dengan nilai betanya sebesar 0,44. Kemudian yang kedua H2 adalah mekanisme CSR dibanding ke financial performance, itu juga diterima. Kemudian GCG ke earning management itu juga hipotesanya diterima. Yang CSR ke earning management juga diterima. Kemudian yang earning management ke financial performance juga diterima. Sedangkan untuk yang hipotesa ke-6, yaitu GCG ke financial performance, kemudian GCG ke earning management, dan kemudian earning management ke financial performance, itu parsial mediasi. Kemudian yang ketujuh, hipotesa ketujuh, CSR ke earning management dan earning management ke financial performance itu full mediasi. Artinya begini teman-teman, bahwa dampak dari CSR kepada financial performance menunjukkan bahwa hasil yang positif didapatkan, bahwa bernilai beta 0,18. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut ketika melakukan CSR maka mendapatkan performan yang meningkat. Artinya mendapatkan positif apresiasi dari investor dan juga mendapatkan dampak terhadap peningkatan image atas perusahaan tersebut. Itu terkait dengan CSR ke financial performance. Kemudian untuk GCG mekanisme ke financial performance, efek dari GCG mekanisme ke financial performance menunjukkan positif dan signifikan.
Artinya, studi ini atau penelitian ini menunjukkan banyaknya komisioner di dalam suatu perusahaan dapat menyediakan supervisi yang lebih baik terhadap manajemen. Kemudian, efek GCG mekanisme pada earning management hasilnya signifikan negatif pada efek atas earning management. Ini artinya bahasanya gampangnya gini loh, semakin banyak jumlah independen komisioner akan semakin banyak supervisi yang dilakukan, sehingga manajemen dalam memanage akan lebih banyak terbatas karena semakin banyak diawasi maka semakin susah untuk bergerak, sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dan lebih comply, sehingga di dalam pengambilan keputusannya akan menjadi lebih lambat. Terus kemudian ide-ide yang biasanya untuk menghasilkan return yang besar biasanya akan banyak diuji karena dari komisioner atau komisaris akan lebih berhati-hati dalam menjalankan fungsinya sebagai supervisor. Kemudian penggunaan Big Four juga akan bisa jadi mengurangi earning management ya, karena manajer atau auditor Big Four dari KAP Big Four cenderung untuk menghindari atau lebih berhati-hati dan kemudian menjaga independensi yang bagus, sehingga usaha-usaha untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan ketentuan maka akan selalu dihindari oleh KAP tersebut, sehingga otomatis akan mengurangi earning atau earning management tersebut. Kemudian efek dari CSR pada earning management, efeknya adalah positif, di mana CSR yang dapat memberikan impact pada peningkatan image itu akan memberikan imbal balik. Ya memang kita tahu bahwa CSR itu memberikan dampak peningkatan pada biaya operasi dan mengurangi profit, tetapi image yang atau citra yang image tersebut tercitrakan dengan baik maka bisa meningkatkan penjualan dan juga kemudian menghasilkan profit atau earning bagi perusahaan tersebut. Kemudian efek earning pada financial management. Di sini hasil dari penelitian ini menggambarkan earning management signifikan negatif efek pada financial performance. User dari laporan keuangan melihat bahwa profit ditimbulkan oleh sebuah entitas sebagai sebuah benchmark dalam penilaian sebuah sukses dari entitas tersebut. Jadi setiap tindakan earning management dapat menurunkan kualitas informasi yang terkait dengan earning presented yang nilai earning yang disajikan di dalam laporan keuangan itu. Jadi tindakan-tindakan earning management itu dapat menyebabkan menurunnya kualitas informasi di dalam laporan keuangan. Ini persepsi. Nah, kemudian hasil ini ternyata di dalam penelitian itu menyebabkan setiap earning management itu akan berdampak pada financial management. Kemudian efek dari GCG mekanisme pada financial performance melalui earning management. Jadi result dari penelitian ini menunjukkan ada negatif dan signifikan efek antara GCG mekanisme dan earning management. Untuk earning management pada financial performance juga ada negatif dan tapi signifikan efeknya. Hasilnya menunjukkan bahwa kehadiran dari komisaris yang independen yang lebih banyak dan kemudian juga eksternal auditor dengan reputasi yang bagus itu dapat memberikan supervisi yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga menyebabkan berkurangnya fraud di dalam financial statement atau laporan keuangan yang disajikan. Monitoring yang baik tersebut juga akan berdampak pada meminimalisasinya adanya tindakan-tindakan kecurangan oleh perusahaan seperti tindakan earning management. Nah, yang berikutnya adalah efek dari CSR dan financial performance terhadap earning management. Penelitian ini menghasilkan hubungan yang positif dan signifikan antara CSR dan earning management, di mana earning management pada financial performance ada hubungan negatif dan signifikan.
ditujukan oleh H7 bahwa earning management dapat memediasi atau full mediasi efek atas CSR dan financial performance. Artinya adalah manajemen dapat melakukan kebijakan akuntansi dalam bentuk form dan memaksimasikan pendapatan atau meminimasikan pendapatan ketika manajemen melakukan proyeksi pendapatan di kuartal pertama dan ke kuartal kedua dari suatu periode itu melebihi dari ekspektasinya. Nah, ini dapat menyebabkan atau concern dari investor dan mereka pun berusaha untuk tidak mengakui profit. Effort yang dibuat oleh manajemen berupa aktivitas dari CSR yang mendanai yang menggunakan yang dananya diambil dari profit. Ini meningkatkan lingkungan dan sosial performance, jadi meningkatkan aktivitas atas di lingkungan dan sosialnya, di mana akan berdampak pada peningkatan manajemen earning management. Jadi kesimpulannya teman-teman bahwa yang pertama adalah dari penelitian ini GCG mekanisme dan CSR mempunyai positif effect atas financial performance dan earning management. Kemudian GCG mekanisme dan CSR proven to be significant. Jadi sementara itu di dalam analisis dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa earning management itu negatively effect atas financial performance dan proved signifikan. Tetapi earning management dapat memediasi efek dari GCG mekanisme pada laporan keuangan atau financial performance dengan mediasi dari secara parsial. Dan hasil dari penelitian juga menunjukkan bahwa earning management dapat memediasi dampak dari CSR kepada financial performance dengan full mediasi. Baik, berikutnya adalah saran penelitian selanjutnya, bahwa kita memahami bahwa di dalam penelitian ini terdapat keterbatasan, yaitu keterbatasannya adalah terkait dengan institutional ownership yang tidak atau menggambarkan GCG mechanism. Nah, oleh karena itu di dalam penelitian ini ditujukan bahwa dibutuhkan alat ukur yang mampu merefleksikan atau menggambarkan mekanisme GCG yang lebih baik, sehingga diharapkan di penelitian berikutnya itu bisa didapatkan alat ukur measurement tool untuk menggambarkan secara capable dari GCG mechanism. Demikian penjelasan dan paparan dari kelompok 3 yang membahas mengenai jurnal the effect of good corporate governance mechanism and corporate social responsibility on financial performance with earning management as mediating variable, yang ditulis oleh Mayang Mahrani dan Nurlaili Suwarno. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Salam.